Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang sangat saya banggakan. Semoga kita diberikan kesehatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Al-Quran Hadis tentang pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Indikator pencapaian dari materi kali ini adalah yang pertama, kalian mampu menulis dan membaca dengan fasih dan benar ayat tentang hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Yang kedua, menghafalkan dengan benar ayat-ayat dan hadis tentang hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis dengan secara tajam ayat dan hadis tentang pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Sedangkan yang terakhir, mengamalkan pola hidup sederhana dan menyantuni kaum du'afa. Menurut kalian, sederhana itu seperti apa anak-anakku? Apakah orang yang sederhana itu adalah orang yang tinggal di gubuk kecil atau gubuk bambu? Apakah orang yang mempunyai uang pas-pasan? Atau mungkin mereka yang tidak punya kendaraan dan hanya berjalan kaki? Atau mungkin sederhana itu sama dengan miskin? Jika kalian berpikir sederhana seperti itu, maka itu jawaban yang kurang tepat. Nah, kali ini Bapak akan memberikan pengertian tentang pola hidup sederhana. Yang dimaksud pola hidup sederhana adalah hidup dengan tidak berlebihan, dengan membelanjakan sesuai dengan kebutuhan tanpa adanya kesombongan, namun penuh dengan kesederhanaan. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita memiliki pola hidup sederhana. Selain itu, kita memiliki kepedulian terhadap sesama manusia. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berperilaku sederhana dan memiliki kepedulian terhadap sesama manusia, terutama saudara seiman. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah berbuat boros. Beliau merupakan orang yang sederhana dan suka berderma, sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa dalam membelanjakan harta harus menghindari berbagai macam sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerapkan sifat yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat yang dimaksud adalah yang pertama, tidak israf. Israf berasal dari bahasa Arab dari kata israfa yang memiliki arti memboroskan, membuang-buang. Sedangkan menurut istilah
merupakan tindakan melampaui batas sehingga mengarah pada perbuatan mubadzir. Yang kedua, tidak kikir. Kikir berasal dari bahasa Arab pula yang dari kata bakhil. Menurut istilah, kikir adalah sifat seseorang yang amat tercela dan hina. Ia enggan mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan. Kemudian Allah juga memberi panduan tentang siapa saja orang yang berhak mendapatkan harta yang kita infakkan yang termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabila wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawla maysura. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basir. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat kufur kepada Tuhannya. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Allah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat hamba-hambanya. Selanjutnya, Islam melarang kita berprasangka buruk terhadap Allah. Bukan berarti ketika kita mengalami kesulitan, Allah tidak memperhatikan kita, dan kita melihat orang lain selalu dalam kemewahan. Kita berprasangka bahwa Allah memuliakan dia, sebagaimana dikisahkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 79 sampai dengan 82. Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Wa qala alladhina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqqaha ila sabirun. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Wa asbahal ladina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna allaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru laula an ammanallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kiranya kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sungguhnya ia mempunyai keberuntungan yang besar. Orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang
beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu tidak diperoleh kecuali oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan dia, Korun, beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Korun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Duhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Ingat, di dalam Al-Quran ada surat Al-Ma'un yang tentunya kalian semua sudah mengerti bagaimana di situ dijelaskan cerita orang yang mendustakan agama. Di antaranya adalah orang-orang yang sombong yang tidak mau membelanjakan hartanya untuk menafkahi anak-anak yatim. Perhatikan pula hadis yang sangat populer dari Nabi Muhammad SAW bahwa suatu saat Nabi Muhammad SAW berpapasan dengan Sa'ad. Pada saat itu Sa'ad sedang berwudu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kenapa berlebih-lebihan seperti itu?" Lalu Sa'ad berkata, "Apakah dalam wudu ada yang dianggap berlebihan?" Rasul menjawab, "Iya, meskipun kamu berada di atas sungai yang sedang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini sedikit memahami konsep bahwa berlebih-lebihan itu sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana ketika kita berwudu di pinggir sungai, itu pun sangat diperhatikan untuk tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kemudian ada hadis yang sangat populer juga, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kesimpulan dari pembahasan semua di atas adalah, yang pertama, Allah melarang umat Islam bersikap berlebih-lebihan meskipun itu dalam hal ibadah. Yang kedua, membelanjakan harta secara boros adalah bentuk kesombongan dan keangkuhan. Yang ketiga, keluarga dan kerabat dekat perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu dalam hal sedekah. Yang keempat, Islam menyelaraskan umat manusia untuk baik kepada Allah dan baik kepada sesama. Yang selanjutnya, termasuk orang menistakan hari akhir adalah orang yang tidak memperhatikan kaum du'afa dan fakir miskin. Islam mendorong umatnya untuk saling gemar memberi dan mencela orang-orang yang hanya gemar meminta. Demikianlah anak-anak sedikit penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama dalam memahami materi tentang pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.